Pernah nggak sih lihat daun tanaman di kebun udah keriting parah banget sampai rasanya aduh pengen dicabut dan dibuang aja? Tunggu dulu, jangan nyerah dulu. Ada loh satu solusi organik yang terbukti ampuh buat masalah yang satu ini. Yuk kita bedah tuntas caranya. Coba deh, dengerin deskripsi ini. Pucuk daunnya hilang, daunnya keriting, gosong, terus lenyap. Kedengarannya familiar banget kan? Ini nih gambaran nyata dari kondisi serangan yang udah parah banget. Jujur aja, ngelihat tanaman kesayangan kita jadi begini tuh nyesek banget rasanya, dan wajar kalau kita jadi putus asa. Kalau kebun Anda lagi ngalamin hal yang persis kayak gini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngalamin. Tapi kabar baiknya adalah, ini bukan vonis mati buat tanaman Anda, sama sekali bukan. Anggap aja ini adalah titik baliknya. Metode yang mau kita bahas ini bukan cuma teori loh. Ini udah diuji di kondisi yang super ekstrim. Coba bayangin, ada 600 tanaman cabai dan terong diserang hama parah, serentak. Semuanya diambang gagal panen total. Wah, ini sih bukan lagi sekedar coba-coba ya. Ini pertaruhan besar yang benar-benar jadi bukti strateginya manjur atau enggak. Jadi, sebenarnya siapa sih biang keroknya? Nah, ini dia ciri khas serangan dari tungau. Pucuk daun, yang notabene bagian paling penting buat pertumbuhan, itu hilang. Lenyap begitu aja. Daun-daun lainnya jadi keriting, menyusut, ujungnya kayak kebakar, bahkan batangnya sampai menghitam. Ini udah kerusakan level kritis, gawat darurat. Kalau udah lihat kondisi begini, refleks pertama kita pasti langsung cari semprotan pestisida kan? Ngaku deh. Ya, masuk akal banget sih. Tapi tahu nggak? Ternyata justru disitulah letak kesalahan fatalnya. Fokus cuma ke hama doang, itu seringkali malah jadi jalan buntu. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Pendekatan yang sering gagal itu cuma nyerang gejalanya aja, yaitu si hama yang kelihatan di permukaan. Sementara solusi yang berhasil itu mikirnya lebih dalam. Bukan cuma gimana cara bunuh hama, tapi gimana cara menyembuhkan dan nguatin lagi tanamannya dari dalam. Ini soal perubahan cara pandang yang fundamental banget. Oke, jadi gimana dong caranya? Pertama, buang jauh-jauh pikiran soal solusi instan sekali semprot. Nggak akan berhasil. Untuk kondisi separah ini kita butuh strategi yang terpadu. Sebut saja serangan dari 3 penjuru yang bekerja barengan buat membalikan keadaan. Dan inilah dia rencana pertempurannya. 3 langkah yang wajib, harus, kudu dijalankan serentak. Nomor 1, basmi hama secara agresif. Nomor 2, kasih nutrisi intensif. Dan nomor 3, pacu lagi pertumbuhan barunya. Sekarang yuk kita kupas satu persatu lebih dalam. Oke, langkah pertama, pengendalian hama. Kata kuncinya di sini adalah agresif. Saya ulangi ya, agresif. Ini bukan penyemprotan santai kayak biasanya. Dalam kondisi darurat kayak gini, kita harus benar-benar mendominasi hama yang lagi menyerang. Senjatanya apa? Pestisida nabati yang kuat, racikan dari umbi gadung, bawang putih, dan daun mimba. Tapi, yang paling krusial di sini adalah frekuensinya. Semprot setiap 2 hari sekali, tanpa bolong. Kenapa harus gitu sering? Karena cuma dengan konsistensi kayak gitu, kita bisa benar-benar memutus tuntas siklus hidup si hama. Oke, hama udah kita hajar habis-habisan. Selesai? Tunggu dulu. Ini baru setengah jalan. Tanaman yang sakit parah itu ibarat pasien yang lagi lemah-lemahnya di rumah sakit. Dia butuh asupan gizi super, butuh infus dosis tinggi biar bisa pulih dan ngelawan balik. Nah, disinilah pemupukan intensif masuk. Kuncinya adalah nutrisi yang tepat sasaran. Kita pakai pupuk organik cair yang kandungan nitrogennya tinggi. Kenapa harus nitrogen? Karena unsur ini yang bakal memaksa tanaman buat numbuhin daun-daun baru. Caranya, langsung kocor atau siram ke tanahnya, biar nutrisinya bisa langsung diseruput sama akar secepat kilat. Hama udah mulai terkendali, nutrisi udah mulai masuk. Sekarang, waktunya langkah pamungkas, menyembuhkan luka-luka lama dan memacu tumbuhnya tunas-tunas baru yang sehat. Anggap aja ini adalah fase pemulihan aktifnya. Nah, buat ngebus proses pemulihan ini, kita butuh yang namanya zat pengatur tumbuh atau ZPT alami. Tenang, ini bisa dibuat sendiri dari bahan-bahan dapur kok, misalnya dari bawang merah, lidah buaya, atau bahkan tauge. Bahan-bahan ini fungsinya kayak hormon pendorong yang bakal nyuruh sel-sel yang rusak buat cepat pulih dan ngerangsang tunas baru. Cukup disemprotkan seminggu sekali aja. Oke, itu tadi 3 langkah rencananya. Teorinya sih keren ya, tapi pertanyaan terbesarnya beneran manjur nggak sih? Nah, kita balik lagi nih ke cerita 600 tanaman yang kondisinya udah kayak nggak ada harapan itu. Apakah strategi 3 penjuru ini beneran bisa nyelamatin mereka? Jawabannya adalah 17 kilogram. Ya, betul. Itulah jumlah panen yang berhasil didapatkan dari tanaman-tanaman yang tadinya udah dianggap gagal total. Angka ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti nyata bahwa metode ini beneran berhasil.
Panen ini membuktikan satu hal yang super penting. Dengan merawat keseluruhan sistem tanamannya, nggak cuma gejalanya doang. Kita bisa mengubah krisis yang paling parah sekalipun jadi hasil yang melimpah. Dari yang hampir dibuang malah jadi panen raya. Jadi, biar gampang diingat, ini dia 3 pilar penyelamatannya. Pertama, hajar hamanya tanpa ampun dan konsisten. Kedua, genjot nutrisinya biar dia kuat lagi. Dan ketiga, dorong pemulihannya pakai stimulan alami. 3 hal ini, kalau dijalanin barengan, adalah formula penyelamatan tanaman Anda. Sekarang Anda udah punya rencananya, sebuah strategi lengkap yang udah terbukti di lapangan. Jadi, krisis daun keriting di kebun Anda itu bukan lagi akhir dari cerita. Justru, ini adalah kesempatan buat membuktikan kalau dengan pendekatan yang tepat, kehidupan baru itu selalu bisa tumbuh. Pertanyaannya sekarang, Anda siap untuk mulai menyelamatkan tanaman Anda?